Jumpa lagi dengan saya Lasman Juniati. Pada video kali ini saya bakal membahas tentang pendekatan saintifik. Nah, sebelum kita mengetahui itu pendekatan saintifik, saya akan menjelaskan apa sih pendekatan. Pendekatan pembelajaran atau teaching approach adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran, atau disebut juga cara belajar mengajar. Nah, setelah mengetahui apa itu pendekatan, saya bakal membahas tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi, dan kemudian mengkomunikasikan. Nah, dalam pendekatan saintifik ada beberapa prinsip yang terdapat dalam pendekatan saintifik tersebut. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Nah, pada pendekatan saintifik ini, di sini siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga dapat disebut dengan student center, di mana siswa yang lebih aktif dan mengolah informasi yang ada. Yang kedua yaitu melibatkan keterampilan proses. Nah, yang seperti tadi yang saya jelaskan bahwa pendekatan saintifik menggunakan serangkaian aktivitas pengumpulan data seperti observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi, dan kemudian mengkomunikasikan. Nah, di sini melibatkan keterampilan proses di mana siswa tersebut harus bisa melalui proses-proses tersebut secara bertahap. Nah, yang ketiga yaitu merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan tingkat tinggi. Seperti yang kita tahu tadi, banyak proses yang harus dilalui siswa dalam pendekatan saintifik ini. Nah, di situ dapat meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya keterampilan tingkat tinggi atau high order thinking skill. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, dalam proses pendekatan saintifik ini melalui berbagai banyak proses. Nah, dengan demikian pendekatan saintifik ini dapat mengembangkan karakter siswa. Contohnya, karakter yang ulet, tekun, rajin, dan berusaha keras. Kok bisa? Nah, itu karena dalam prosesnya siswa dituntut untuk ulet, tekun, dan dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Nah, dengan demikian secara tidak langsung dapat mengembangkan karakter siswa tersebut. Itulah keempat prinsip dari pendekatan saintifik. Nah, kita masuk ke tujuan pendekatan saintifik. Ada beberapa tujuan pendekatan saintifik. Nah, di sini ada 5 tujuan yang akan saya bahas. Pertama yaitu meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Ini sudah jelas karena di sini siswa dituntut untuk mencari dan mengolah informasi yang diberikan guru. Nah, dengan demikian dapat mengasah intelektual siswa atau kecerdasan dan pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Nah, di sini dimaksudkan dengan melakukan pendekatan saintifik ini, siswa dapat memecahkan masalah secara sistematis. Kenapa demikian? Karena dalam pendekatan saintifik tadi melalui berbagai proses-proses, mulai dari mengamati atau observasi sebuah masalah hingga mengkomunikasikan apa yang dibahas tersebut. Nah, di sini secara tidak langsung dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah secara sistematis. Yang ketiga, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Pendekatan saintifik ini bertujuan untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Nah, dengan guru melakukan pendekatan saintifik dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau ide-ide dari siswa tersebut. Yang keempat yaitu untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, menciptakan kondisi belajar siswa yang efektif. Nah, itu tadi tujuan-tujuan dari pendekatan saintifik. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pendekatan saintifik. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengamati atau observasi. Nah, di sini siswa dituntut untuk dapat mengamati dan mengobservasi berbagai masalah yang diberikan oleh guru. Nah, di sini guru memberikan sebuah masalah. Nah, untuk pendekatan saintifik, langkah pertama yang harus dilakukan siswa adalah mengamati masalah tersebut. Yang kedua, menanya. Nah, menanya ini sendiri
Siswa dapat bertanya kepada guru apa-apa saja yang perlu mereka ketahui tentang masalah tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah mereka mengamati dan menanya, siswa dituntut untuk dapat mengumpulkan informasi dari masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat, mengolah informasi. Setelah mengumpulkan informasi, mereka harus dapat mengolah informasi tersebut dan dapat memecahkan daripada masalah tersebut. Yang kelima, mengkomunikasikan hasil. Setelah mereka mengolah informasi tersebut, siswa dituntut untuk dapat mengkomunikasikan data atau solusi ataupun masalah yang dikemukakan beserta solusinya. Nah, itulah tadi tentang pendekatan saintifik. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Mohon maaf jika